Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Cinta Marito Simbolon, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi sebagai salah satu bentuk dari kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di video saya kali ini, saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ajeng Retno Mustikasari sebagai guru mata pelajaran biologi, yang mana Ibu Ajeng sebagai objek pengamatan saya pada kegiatan observasi nanti. Baiklah, langsung saja kita pada kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Cinta gimana? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, kali ini kegiatan kita kali ini adalah praobservasi. Jadi praobservasi ini tujuannya adalah nanti ketika Ibu melaksanakan kegiatan observasi nanti di pembelajarannya, Ibu sudah merasa lebih siap, sudah merasa lebih percaya diri lagi terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas nanti. Baik. Jadi Bu, pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kegiatan pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa ini Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti pas observasi itu mungkin ada menjelaskan fungsi rangka dan menjelaskan struktur rangka gitu. Fungsi rangka dan struktur rangka ya Bu ya. Jadi materinya mengenai sistem rangka sistem gerak ya Bu ya. Kemudian ini Bu, untuk area pengembangannya, arah pengembangannya nanti dari siswa Ibu apa nih Bu? Mungkin di sini saya lebih menekankan keterampilan, kan nanti saya akan membuat kelompok. Membuat kelompok. Jadi nanti peserta didik langsung menganalisis pada saat kegiatan kelompok ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke. Kemudian ini Bu, untuk melakukan pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang Ibu pergunakan Bu? Nanti mungkin kami akan menggunakan blended learning melalui pembelajaran dengan menggunakan PBL. Itu terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berarti gitu. Blended learning dengan PBL ya Bu ya? Oke. Kemudian untuk strateginya Ibu, kira-kira strategi yang Ibu gunakan nanti apa nih Bu? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, jadi di mana lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Gitu. Diferensiasi proses dan konten. Iya. Kalau untuk diferensiasi proses dan konten itu yang bagaimana ya Bu ya? Nah, jadi kalau untuk proses saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Jadi kalau untuk konten saya akan memberikan bahan ajar yang beragam sesuai dengan gaya belajar siswa, kan ada yang audio, visual dan kinestetik gitu. Betul. Berarti nanti siswa akan dikelompokkan begitu ya Bu ya, berdasarkan tingkat pemahaman dia gitu. Oke, baik Bu. Nah, untuk penilaiannya ini bagaimana Bu yang akan Ibu gunakan nanti? Jadi untuk penilaian saya akan menggunakan tes tulis dari hasil tugas yang saya berikan ke peserta didik gitu. Tes tulis berarti ya dari hasil tugas peserta didik nanti. Oke, Ibu Ajeng. Ini sasarannya kira-kira kelas berapa ini nanti Bu? Kelas 11 A1. 11 A1. Di hari apa ya Bu ya? Hari Senin insya Allah Bu. Oh, hari Senin. Jam ketiga. Jam ketiga. Oke, baik Ibu. Hari setelah pelaksanaannya hari Senin jam ketiga di 11 A1 ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaannya saya rasa sudah cukup. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan terkait dengan arah pengembangannya nanti ke arah mana. Semoga nanti tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian strategi pembelajarannya juga tepat sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan. Semoga nanti di hari Senin kita bisa melaksanakan observasi dengan lancar, semuanya tepat sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu ya, berjalan dengan baik. Baiklah Bapak dan Ibu calon guru penggerak,
itulah tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama Ibu Ajeng. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gita, Cinta Midi. Tengok Ibu nih. Jefferson, masukkan baju. Hari ini kita masuk pada bab yang baru. Sebelum masuk pada bab yang baru, Ibu mau tanya mengenai bab sebelumnya dari minggu lalu. Okey. Jadi sel itu adalah unit dasar kehidupan yang membentuk apa? Seluruh jaringan. Nah, jadi sekarang ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak yang berhubungan dan berkesinambungan dengan jaringan tadi. Kan di sistem gerak. Nah, sebelumnya Ibu ini dulu. Sistem gerak. Lah mana nih? Sistem gerak, siapa yang tahu? Organ yang berperan dalam sistem gerak ini terdiri dari alat gerak, ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Next, coba perhatikan gambar berikut. Menurut kalian ini gambar apa? Olahragakah atau cabang olahraga? Cabang olahraga atau orang lagi olahraga? Cabang olahraga. Pernah tak terpikir di kalian, kok bisa orang nih semes, kok bisa dia angkat berat? Pernah tak terpikir? Hah? Dia bisa lari, bisa silat, bisa main basket. Pernah tak terpikir? Hah? Karena apa mereka bisa bergerak? Karena ada sistem gerak. Selain itu? Karena apa? Nah, Amsal? Apa siapa namanya? Valencia. Nah. Kok bisa bergerak? Berarti karena ada otot yang menggerakkan. Jadi Ibu mau memberikan kalian asesmen awal atau pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab di belakang kertas ini. Oke, tolong dijawab sekarang juga. Bisa? Yang berkaitan dengan macam mana ini? Nak, ketua kelas. Ini ketua kelas ya? Nah, kamu kumpulkan. Ada yang belum? Udah semua kan? Oke. Siapa yang mau menjawab bagaimana seandainya tubuh kita tidak bisa bergerak, baik berjalan maupun berlari? Iya, kalau tak bisa bergerak. Kalau Amsel? Saya pikir kalau seandainya manusia tidak bisa bergerak saja, otomatis orang tersebut tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan lama-kelamaan kekuatan ototnya itu akan semakin berkurang. Jadinya kita gampang lemas, gampang capek, karena nggak ada yang memacu otot itu. Apa? Nggak ada yang memacu otot. Oke. Jadi kita bisa membayangkan kalau tubuh kita tuh mungkin kalian pernah lihat entah tetangga, entah saudara yang stroke mungkin, ya kan, itu kan tidak bisa bergerak. Ada yang stroke sebelah, ada yang stroke semuanya, ya kan. Nah, ada hanya terbaring di atas tempat tidur. Kalian bayangkan kalau kita hanya terbaring di atas tempat tidur tuh kan tak bisa bergerak sama sekali nih. Otot apa segala macam tak bisa bergerak sama sekali. Bisa menimbulkan ya, stroke itu dah sakit, lecet badan, ya kan. Kalau tak bergerak kan badan bisa lecet, kalau baring terus bisa lecet, luka, gitu. Jadi sudah dapat membayangkan, berarti begitu pentingnya sistem gerak. Jadi tadi kan Ibu dah bilang ada dua,
Ada pasif dan aktif. Kalau aktif itu aktif otot. Kalau pasif tulang. Jadi yang menggerakkan itu adalah otot, yang menumpak itu adalah tulang. Rangka. Oke. Nah, dari hasil asesmen ini sudah Ibu lihat. Jadi Ibu akan membagikan kelompok, terus Ibu akan memberikan LKPD. Jadi kelompok ini Ibu berdasarkan hasil asesmen awal kalian. Jadi Ibu buat heterogen. Jadi bukan dari Ibu mengacak-acak, dari kalian memilih sendiri. Dan Latifah buat bentuk sekarang, bentuk kelompoknya sekarang. Nah, di sini sudah ada gambar, sudah ada keterangan, jadi kalian tinggal jawab sesuai dengan keterangan yang ada. Paham, Nak? Oke. Ini kelompok 1. Kamu jatuh, ya? Di mana kamu jatuh, ya? Depan di sana. Depan di sana, sikit, Nak. Kurung nanti bikin sakit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dan teman saya mewakili kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ovi Aska. Nama saya Siva Ramadhani. Itu jawaban dari kelompok 1. Sepakat? Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana mungkin tubuh beradaptasi jika seseorang kehilangan sebagian besar fungsi rangkanya, seperti pada cedera tulang belakang? Pertanyaan akan dijawab oleh Siti. Ketika seseorang mengalami cedera tulang belakang yang menyebabkan hilangnya sebagian besar fungsi rangka, tubuh beradaptasi melalui beberapa mekanisme. Otak dengan neuroplastisitasinya dapat membentuk jalur saraf baru untuk memaksimalkan penggunaan bagian tubuh yang masih berfungsi. Selain itu, otot-otot yang tidak terpengaruh akan mengambil alih fungsi dari otot yang kehilangan kendali. Penggunaan alat bantu seperti kursi roda juga membantu individu beradaptasi. Rehabilitasi fisik dan terapi okupasi memainkan peran penting dalam membantu individu memperkuat otot yang masih berfungsi. Teknologi modern seperti stimulasi saraf elektrik kadang digunakan untuk membantu memulihkan sebagian fungsi motorik. Saat menjalani pemulihan fisik seperti cedera tulang belakang, berikan diri waktu untuk pemulihan emosional, mental, dan spiritual. Luangkan banyak waktu sebanyak yang dibutuhkan. Tetap berkomitmen untuk menerima dan merawat tubuh. Dengan cara ini untuk bisa beradaptasi dengan baik. Itulah jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Apa bisa setuju dengan? Setuju. Baiklah, maka dari itu kami akan tutup sesi presentasinya. Sebelumnya terima kasih telah menyimak dan memahami apa yang kami presentasikan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perbuatan yang tidak sengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ada pertanyaan masalah dia kan? Jadi kalian pernah tak melihat gambar ini baik di sosial media, di Instagram, di Facebook, ya kan? Terkadang kan ada orang bilang
tepuk tangan. Ada yang bisa memberi alasan? Dan ada yang bilang tulang kami besar. Kami besar badannya. Ya, nak? Ini satu saja. Hah? Ini satu saja. Berdiri. Berdiri saya. Karena kita tahu kalau kita menggunakan gigi dari adanya otot, lemak dan daging. Jadi jadi untuk kunci tidak semuanya tulang karena masih ada daging, otot dan lemak. Jadi itu mitos. Nah, faktanya yang berat antara tulang dan lambung orang dewasa itu yang sehat ya adalah sekitar 2,28 kg. Berat tulang hanya berkontribusi sekitar 2-15% dari berat badan. Sedangkan sisanya itu ada air, otot, dan lemak. Jadi kemungkinan orang yang berbadan besar, maaf ya, orang yang berbadan besar mungkin atau orang gemuk itu kebanyakan lemak. Nah, di sini bukan berarti kita badannya besar sehat. Oke? Nah, kalian kan masih muda, masih bisa mempertimbangkan kesehatan kalian untuk kedepannya seperti apa. Tapi apa yang kalian lakukan sekarang tidak berdampak di saat ini. Nah, baik malas-malasan, tidak ada bergerak sama sekali, tidak ada berolahraga, tidak menjaga pola makan, tidak berdampak. Tapi di nextnya, di masa berikutnya masih berdampak. Paham? Apa yang kalian makan itu akan berdampak di selanjutnya, lakukan kalian selanjutnya. Itu seperti kehidupan selanjutnya. Kalau dampak langsung hari itu, jadi baik dari makanan harus di dan untuk mengakhiri, kita siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Jadi untuk kesimpulan yang saya sampaikan sebenarnya tidak terlalu jauh dari apa yang disampaikan oleh Felicia sebelumnya. Semuanya sudah benar. Jadi pada intinya rangka itu memiliki fungsi utama yaitu sebagai penopang dan membentuk tubuh agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian bisa juga untuk melindungi organ-organ tubuh yang ada di dalam badan kita, dan ada juga untuk sebagai tempat melekatnya otot. Nah, teman-teman tahu kalau dalam rangka itu ada dua alat gerak, ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu adalah alat gerak pasif adalah tulang kita. Sementara untuk alat gerak aktif itu adalah otot kita, karena otot kita yang menggerakkan tulang supaya agar kita bisa bergerak. Nah, kemudian khusus rangka itu juga ada dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Kalau rangka aksial itu adalah rangka yang membentuk tubuh kita. Pada intinya itu membentuk bentuk tubuh kita bagaimana. Nah, untuk rangka aksial itu tadi ada tulang tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, sementara untuk rangka apendikular itu rangka yang membantu kita untuk melakukan pergerakan. Nah, ada dua, yaitu anggota gerak atas, kemudian ada anggota gerak bawah. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya yang saya dapatkan. Ya, untuk pembelajaran hari ini tentang sistem gerak, yaitu ada fungsi gerak dan struktur, fungsi rangka dan struktur rangka. Oke, jamnya juga sudah habis. Hari ini kan jam pelajaran terakhir kan? Oke, dah siapkan? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pulang ya hati-hati. Ibu akhiri. Oke, boleh pulang. Yang piket-piket dulu, Nak. Wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Akhirnya sampailah juga kita pada tahap pasca observasi, yaitu di mana saya sudah melakukan observasi, yaitu kegiatan pengamatan langsung kepada rekan saya, Ibu Ajeng Retno Mustikasari, di mana Ibu Ajeng mengajar di kelas 11A1 sebagai objek pengamatan saya. Baiklah, langsung saja kita menuju pada tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ajeng? Baik, untuk Ibu, tujuan saya memanggil Ibu di sini adalah sebagai kawan akhir dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu kemarin 11A1 ya. Jadi Ibu, sebelum saya memaparkan catatan yang sudah saya buat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Boleh Ibu ya? Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi? Selama observasi itu ada puasnya, tapi ada sedikit inilah kayak ada hambatan gitu kan, kayak kurang sempurna. Ada beberapa hal yang Ada belum beberapa sempurna. belum sempurna. Kalau terkait perasaannya gimana Bu? Kalau saya ada berada di belakang Ibu, Grogi pasti kayak gitu. Pasti kayak grogi. Kan biasanya tak ada orang kan nggak ada yang observasi, jadi ada sedikit grogi, tapi di awal saja nah, baik Bu, terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, boleh Ibu ceritakan kembali ini bagaimana proses yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau bagaimana? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya buat. Jadi proses pembelajaran kemarin itu saya menyampaikan tujuan pembelajarannya, terus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu ada konten dan proses. Kemudian terkait dengan ini model pembelajarannya kemarin apakah sudah Ibu laksanakan dengan baik? Kalau untuk model sesuai sintak. Oh, sudah dijalankan sesuai sintaks ya Bu ya. Catatan saya juga seperti itu, Ibu sudah menjalankan pembelajaran sesuai sintaks, sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Kemudian secara terlihat juga siswa melakukan diskusi kelompok, gitu ya Bu ya, ada presentasinya, ada evaluasinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira dari Ibu ada nggak hambatannya saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Sudah hambatannya itu dari persiapan proyektor sih kemarin. Memang bukan mendadak, mungkin kita sudah mempersiapkan, tapi proyektornya habis gitu kan. Sudah keduluan sama kelas lain, jadi kalau nggak mencari proyektor yang mempersiapkan lagi fokus itu kan, nah, jadi itu hambatan. Teknis ya, teknis. Nah, kalau untuk hambatan selama proses pembelajaran ada nggak? Proses pembelajaran Siswanya bagaimana? anaknya kurang, mungkin saya terlalu ini tidak menempatkan anak untuk memberi pendapat atau Berarti siswa belum semua terlibat aktif di belajar waktu. Jadi keaktifan siswa itu belum menyeluruh gitu ya. Begitu juga Bu, seperti yang saya amati kemarin, memang pada saat diskusi kelompok terlihat hanya yang memaparkan pendapat itu hanya sesuai yang itu saja. Saya lihat seperti itu, entah mungkin karena diobservasi itu udah disetting atau bagaimana, semoga saya kurang Anak-anak pun jadi berbuk juga ketika cinta ya. Oh, itu. Mungkin karena betul-betul cinta di belakang apa ini katanya. Gitu ya. Jadi rasanya mungkin Ibu belum memberikan kesempatan kepada seluruh siswa Ibu untuk sempat menawarkan gitu ya. Siapa yang bisa jawab
bagi anak yang belum apa ada dia pengen tapi dia pengen bertanya tapi mungkin terhambat dari yang saya ini, jadi mungkin saya bisa meluangkan kepada anak-anak yang lain. Lebih mengeksplor lagi ya Bu ya, lebih memberikan kesempatan lagi kepada seluruh siswa. Jadi tidak hanya siswa Itu saja. Nah, terkait kendala teknis tadi Bu, ke depannya bagaimana nih Bu mengatasi? Proyektor tadi ya mungkin sebelumnya saya sudah minta dari ketua kelas untuk mempersiapkan itu. Karena memang kemarin terlihat memakan waktu jam pembelajaran untuk mempersiapkan fokus saja gitu ya Bu ya. Ke depannya bisa lebih dipersiapkan. Nah, kapan nih kira-kira Ibu mau memulai untuk melakukan perbaikan? Pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya yang sudah akan melakukan perbaikan. Luar biasa Bu ya. Jadi memang sepanjang yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari tahap observasi, kemudian tahap observasi, dan sekarang tahap observasi, ternyata Ibu memang sudah di awal yang sudah merencanakan, kemudian ketika saya mengamati juga sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Hanya ada beberapa part mungkin bagian yang merasa masih belum puas ya Bu ya, sehingga nanti kedepannya lagi bisa diperbaiki. Baik Ibu, itu saja dari saya dari tahap kegiatan pasca observasi ini. Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan? tidak ada. Baik Ibu, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan sebagai tugas akhir dari tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sekali lagi saya ucapkan kepada rekan saya Ibu Ajeng Mustikasari yang sudah membersamai saya selama ini dalam menjalankan tugas mulai dari tahap pra-observasi, observasi hingga tahap pasca observasi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.